Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, mari kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anak, mari kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, sebelum belajar, Abi berpesan kepada kalian untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap di rumah saja. Insya Allah, kalau kita melaksanakan itu semua, kita akan sehat, kita akan selamat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kalian kelas 6. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu mengimani qada dan qadar. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, agar kalian peserta didik dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna qada dan qadar dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis contoh qada dan qadar dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis hikmah qada dan qadar dengan benar. Itu 4 tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, ada sebuah cerita, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Anak-anak, setelah kalian membaca cerita tadi, kita akan memahami arti qada. Anak-anak, tahu kan rukun iman ada? Betul, ada 6. Dan yang ke-6 berbunyi iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, peristiwa atau contoh ya, Salim tidak juara kaligrafi merupakan salah satu contoh dari qada. Nah, untuk itu kita pahami. Qada apa itu qada? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makhluknya, qada tidak dapat diubah dan tidak berkaitan dengan usaha manusia. Qada sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita belum dilahirkan. Apa dalilnya? Ada di Quran surat Al-Hadid. Kita baca bersama-sama ya. Dahulu dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, anak-anak, selanjutnya contoh-contoh qada. Yang pertama, ada matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tadi di awal bahwa qada itu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh manusia, tidak berkaitan dengan usaha manusia, sudah ditetapkan sebelum manusia itu lahir. Seperti matahari terbit, ini tidak bisa kita rubah.
Ya, dan ini sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Yang kedua, contoh yang kedua adalah kematian. Semua orang pasti akan meninggal. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan pun pasti akan meninggal. Pasti akan mengalami kematian. Itu adalah contoh qada. Yang berikutnya, contoh yang ketiga adalah bumi serta planet-planet lainnya berputar. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Waktu kalian belajar tentang hari kiamat, dijelaskan bahwa planet-planet itu, ya, jumlah planet ada banyak dan semua berputar pada porosnya. Tanpa ada usaha manusia, ya, tanpa dipengaruhi oleh aktivitas manusia, planet-planet pasti akan berputar pada porosnya. Kita tidak bisa merubah itu semua. Itu adalah ketetapan yang Allah berikan. Ya. Jadi qada adalah ketetapan yang telah Allah tentukan, ketetapan yang Allah berikan, dan tidak ada kaitannya dengan usaha manusia. Itu adalah contoh qada. Nah, anak-anak, hikmah beriman kepada qada. Jika kita mengimani, mempercayai bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatunya, maka kita harus memiliki perilaku, ya, yang mencerminkan kita beriman, percaya kepada qada, ketetapan tersebut. Apa? Yang pertama, disiplin. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Adapun nanti terlambat, itu ketetapan Allah. Terkena macet kah, atau ada kecelakaan atau bagaimana, itu ketetapan Allah. Ya, yang penting kita berusaha untuk disiplin, datang tepat waktu. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di tempat bermain, di lingkungan masyarakat. Tetap rendah hati. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya, apalagi yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kalian. Kalian sekolah, kalian mendapatkan tugas, kerjakan oleh kalian sendiri. Jangan meminta tolong kepada orang tua, kepada saudara untuk mengerjakan tugas kalian. Yang dinamakan tanggung jawab adalah tugas kalian dikerjakan oleh kalian sendiri. Itulah yang namanya bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah santun, rendah hati dalam bersikap dimanapun kalian berada. Itu adalah perbuatan yang mencerminkan kita percaya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Abi sudah menyiapkan sebuah cerita tentang qadar. Jika tadi tentang qada, sekarang tentang qadar. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nah, anak-anak, memahami makna qadar. Berbeda dengan qada, qada ketetapan Allah yang ditetapkan kepada makhluknya sebelum makhluk itu lahir, sebelum makhluk itu ada di bumi, dan tidak berkaitan dengan usaha manusia. Sedangkan qadar atau takdir Allah adalah ketentuan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Dan qadar ini
dipengaruhi oleh usaha manusia. Usaha manusia itu disebut dengan ikhtiar. Seperti halnya kisah Maryam dan Mila dalam lomba ceramah tadi, lomba pidato tadi. Maryam yang rajin berlatih, dia mendapatkan juara. Sedangkan Mila yang kurang tekun, kurang rajin dalam berlatihnya, tidak mendapatkan juara. Nah anak-anak, ikhtiar atau usaha manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup kita. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi, pasti ada sebabnya. Maryam bisa juara sebabnya rajin berlatih. Mila tidak juara sebabnya tidak tekun dalam berlatih. Nah, ikhtiar kita akan mempengaruhi. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Dan keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Misalnya, Allah memberikan modal kecerdasan kepada kita. Kita cerdas nih, Allah memberikan modal kecerdasan. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita. Kita punya modal kecerdasan, kalau tidak sering diasah, tidak sering membaca, modal kecerdasan itu akan luntur, akan hilang. Kalau kita sering mengasahnya, itu akan menjadi wasilah kita, perantara kita dalam mencapai cita-cita. Anak-anak, kesuksesan itu tidak datang sendiri, tapi harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau kita ingin jadi anak yang pintar, harus berikhtiar atau belajar dengan giat. Kalau kita ingin pandai, terus berlatih. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kita baca ya. Kita dahului dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Di anak-anak, kita wajib berusaha agar dapat mengubah nasib kita. Ya. Jadi kalau kodok ketetapan yang Allah berikan tidak ada kaitannya dengan usaha manusia, sedangkan qadar ketetapan Allah yang ada kaitannya dengan usaha manusia. Contoh kodok adalah kematian, rezeki. Dan contoh qadar adalah jumlah rezeki yang kita peroleh, bagaimana cara kita mati. Abi ulang ya, contoh kodok. Semua makhluk hidup pasti akan meninggal. Itu tidak bisa diubah. Tapi bagaimana cara kita meninggal, itu tergantung usaha kita. Kalau kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, bisa jadi kita meninggal dalam keadaan sholat. Bisa jadi kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, senangnya hura-hura, bermain terus, bisa jadi kita meninggal dalam keadaan bermain. Orang meninggal itu kodok, tapi bagaimana orang itu meninggal, itu adalah qadar. Semua orang akan mendapatkan rezeki, itu kodok. Tapi jumlahnya, ya, bagaimana cara orang itu mendapatkan rezeki, itu adalah qadar. Kita perjelas lagi anak-anak. Contoh-contoh qadar.
Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Ada usaha yang kita lakukan, belajar dan berdoa, sehingga menjadi pintar dan menjadi juara kelas. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Ada usaha berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Ada ikhtiar, ada usaha, yaitu ramah dan menyapa kepada siapa saja. Dan yang terakhir, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi. Harus ada usaha yang gigih, harus ada ikhtiar, ya, belajar menjadi qori, qori'ah. Itu adalah qadar. Ada usaha yang dilakukan oleh kita manusia. Nah, anak-anak, kalau kita beriman kepada qadar, ya, kalau kita beriman kepada qadarnya Allah, ketetapan Allah, maka kita harus berperilaku. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang kita inginkan harus diusahakan. Apa yang kita harapkan harus diusahakan. Yang kedua adalah memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri, percaya diri. PR buat kalian kerjakan sendiri, berarti kalian sudah percaya diri. Dan harus dilatih. Jangan sedikit-sedikit minta tolong orang tua, sedikit-sedikit minta tolong saudara. Kerjakan sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum tidur harus belajar terlebih dahulu. Waktu malam sebelum tidur kalian belajar. Itu adalah ikhtiar kalian, ikhtiar kita. Nah, anak, kesimpulannya adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah adalah qada. Dan ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang berkaitan dengan usaha manusia itu namanya qadar. Beriman kepada qada dan qadar menyebabkan kita terdorong untuk berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Yang keempat, beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha lebih giat atau berikhtiar lebih rajin. Itu pelajaran kita, anak-anak, ya. Semoga ada manfaatnya, semoga memotivasi kita untuk senantiasa berdoa, berusaha dalam mencapai cita-cita, dalam menjadi manusia yang sempurna, berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.